Pengakuan dari tetangga. Suatu hari ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amal yang bila saya kerjakan, saya masuk surga." "Jadilah engkau orang baik." Laki-laki tersebut masih nampak bingung. Lalu ia bertanya kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Bagaimana saya tahu bahwa saya orang baik ya Rasulullah?" "Tanyakanlah kepada tetanggamu. Jika mereka berkata engkau baik, maka berarti engkau orang baik. Dan jika mereka berkata bahwa engkau tidak baik, berarti engkau tidak baik." Sebagaimana juga hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza qala jiranuka qad ahsanta faqad ahsanta, wa idza qalu innaka qad asata faqad asata." Artinya, jika tetanggamu berkomentar, kamu orang baik, maka berarti engkau orang baik. Sementara jika mereka berkomentar engkau orang tidak baik, berarti kamu tidak baik. Yang dimaksud komentar tetangga di sini adalah komentar dari tetangga yang baik, adil, dan soleh. Namun jika tetangga yang tidak baik, tidak adil, dan tidak solih, maka penilaian dan pengakuannya tidak bisa dijamin kebenarannya. Tetangga adalah orang yang tinggal di sebelah rumah, berdekatan rumah, atau hidup bersebelahan rumah. Nah, Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk berbuat baik kepada sesama, di antaranya dengan tetangga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan dalam surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri." Maka dari itu, bersikap baik kepada tetangga adalah suatu hal yang diperintahkan. Beberapa etika dan adab pergaulan dengan tetangga antara lain: pertama, mencintai kebaikan tetangga sebagaimana menyukai kebaikan untuk diri sendiri. Jika tetangga mendapat kebaikan dan kebahagiaan, maka hendaknya kita juga ikut gembira serta menjauhi sifat iri dengki. Kedua, tidak menyakiti tetangga dengan perkataan dan perbuatan. Ketiga, berbuat baik terhadap tetangga, yakni menolongnya ketika ia meminta pertolongan, menjenguknya jika ia sakit, menghiburnya jika ia mendapat musibah, menyapanya, berbicara lemah lembut, menjaga perasaannya, dan lainnya. Keempat, menumbuhkan semangat berbagi dengan tetangga. Kita dianjurkan untuk berbagi terhadap tetangga, misalnya memberi makanan kepada tetangga. Demikian kisah yang melatar belakangi turunnya hadis tentang pengakuan tetangga. Hikmah yang bisa dipetik antara lain: pertama, tetangga adalah orang-orang yang paling banyak menyaksikan aktivitas kita, sehingga penilaian mereka bisa mewakili kepribadian dan perilaku kita. Maka hendaknya kita berbuat baik kepada tetangga. Kedua, berbuat baik kepada tetangga merupakan perbuatan terpuji di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki pahala besar. Wallahu a'lam bishawab.